Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Al-Huda, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Pansuri, Kota Subulus Salam. Baik, saya ingin menyampaikan atas makalah dengan judul Islam di Spanyol. Baik. Islam pertama kali datang ke Spanyol pada pertengahan abad ke-7. Kejayaan Islam di Spanyol berlangsung sekitar abad 7 sampai 10 Masehi ketika pemerintahan Islam berpusat di Andalusia. Andalusia pada masa itu merupakan pusat pendidikan dunia dan kebudayaan dunia. Ibnu Sina ahli kedokteran, Ibnu Rusdi ahli astronomi dan matematika, serta Al-Khawarizmi, yakni penemu angka 0. Pada algoritma merupakan beberapa ilmuwan muslim yang dididik di Andalusia. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Istana Alhambra, Masjid Raya Cordoba, dan Madinat Az-Zahra atau Istana Khalifah merupakan masterpiece arsitektur dunia saat itu. Akan tetapi, dalam perjalanan sejarah, Spanyol menjadi negara Katolik sehingga banyak di antara Muslim Spanyol yang kehilangan identitasnya atau berimigrasi ke negara lain dikarenakan banyaknya kaum Katolik di Spanyol. Kebangkitan kembali Islam di Spanyol dimulai pada tahun 1970. Sejarah Spanyol dapat ditemukan di pintu masuk Al-Andalus atau disebut juga Tortosa, ibu kota dari peradaban Tortosa yang dahulu besar dan berkuasa, terletak di Andalusia dan dikenal di dalam Alkitab dengan nama Tarsus. Kemudian berkembanglah Islam di berbagai kota-kota di antaranya, yaitu yang pertama Islam di Cordoba, Spanyol, dimulai pada 169 sebelum Masehi. Dahulu kota ini bernama Iberidab atau Iberibat, dibangun oleh Kekaisaran Romawi. Keajaiban dunia, begitulah julukan yang disematkan untuk Cordoba di era tamadun Islam dari seorang penulis barat bernama Stanley Lanfew. Tak ada satu kota pun yang dapat menyamai Cordoba kala itu. Cordoba adalah seluruh keindahan yang menjadi satu. Meskipun Islam tidak lagi berjuang di Cordoba, namun beberapa peninggalan dari masa lalunya bisa disaksikan. Cordoba adalah sebuah kata Andalusia berada di sebelah barat Spanyol. Cordoba berdiri di sepanjang tabing Sungai Guadalquivir. Sejarah peradaban Islam di Cordoba, Spanyol mulai pada 169 sebelum Masehi, dan dahulu kota ini bernama Iberibat. Saya ulangi, dibangun oleh Kekaisaran Romawi. Cordoba begitu terkenal setelah menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi di bawah pemimpinan Kaisar Lothair. Julius Caesar ialah seorang panglima militer Romawi, juga sempat menaklukkan pada tahun 45 Masehi. 5 abad sebelumnya, Cordoba berada di bawah kekuasaan di Bizantium saat pemerintahan Raja Godbarad. Cordoba memasuki era baru ketika Islam datang ke wilayah Eropa pada 711 Masehi atau 93 Hijriah di bawah pemimpin Tariq bin Ziyad. Tentara Islam dari dinasti Umayyah yang membawa misi dakwah berhasil merebut Cordoba dan wilayah Spanyol dari kekuasaan Godbarad.
Kekaisaran Visigot. Cordoba menjadi ibu kota kekhalifahan dinasti Umayyah setelah kerajaan tersebut dikalahkan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, pusat kekuasaan turut bergeser dari Damaskus. Kemana? Dari Damaskus ke Baghdad. Nah, dinasti Umayyah yang terusir lalu membangun lagi kekuasaannya di Spanyol. Yang tadinya diusir kemudian membangun kejayaan lagi di mana? Di Spanyol. Itu. Cordoba dipilih sebagai pusat kekuasaan dinasti Umayyah sejak pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I atau juga dikatakan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid. Dan kejayaan Islam di Cordoba berakhir seiring dengan melemahnya posisi dinasti Umayyah yang di Spanyol. Pasukan Kristen menyerang semenanjung Iberia yang menjadi wilayah kekuasaan dinasti Umayyah dan menyulut terjadinya peristiwa besar Reconquista. Dalam peristiwa tersebut dinasti Umayyah kalah dalam pertempuran Covadonga yang di pegunungan Iberia. Tentara Kristen lalu mendirikan kepengeraan Kristen di Australia. Dinasti Umayyah yang kalah pun harus angkat kaki dari Spanyol. Cordoba berada di bawah pimpinan Ferdinand III memutuskan untuk mengambil alih Masjid Agung Cordoba dan mengembalikannya ke fungsi semula. Masjid Agung Cordoba kembali menjadi gereja dengan katedral gotik yang dimasukkan ke bagian tengah gedung. Sekarang seluruh bangunan tersebut dipakai sebagai katedral diosis atau juga disebut dengan katedral diosis Cordoba di Spanyol. Nah, yang kedua itu ada di Granada. Islam di Granada. Berdasarkan catatan sejarah, peradaban Islam alih-alih memperluas kekuasaannya ke kerajaan Spanyol dan Portugal, Muhammad I justru menyadari ancaman serangan balik. Kekaisaran Granada pun lebih memilih untuk mengakui kedaulatan Castilla. Kekaisaran Granada pun membayar upeti tahunan ke Castilla. Prajurit kekaisarannya pun terkadang membantu kekaisaran Castilla. Untuk apa? Untuk tidak lain tidak bukan untuk pertempuran. Ya. Kekaisaran Granada pun menjadi usai bagi kekaisaran Castilla di bawah Ferdinand III. Orang Castilla pun tidak menganggap Granada sebagai ancaman. Selama lebih dari 700 tahun lamanya berangsur-angsur sedikit demi sedikit, sejarah demi sejarah peradaban Islam semakin melemah di mana? Di Andalusia. Oleh karena itu, hal itu juga disebabkan kekaisaran Muwahhidun atau juga dikatakan Almohad kalah besar dalam pertempuran Las Navas di Tolosa yang dalam bahasa Arab disebut sebagai pertempuran Al-Uqab. Pertempuran Las Navas di Tolosa merupakan bagian dari Reconquista Expedial, perang salib Spanyol untuk merebut kembali semenanjung Iberia. Pertempuran ini melibatkan Alfonso dari Kekaisaran Castilla, Alfonso dari Portugal, dan tentara salib Eropa Barat lainnya berhadapan dengan Muhammad An-Nasir di tahun 1212.
1212. Akibatnya kekaisaran Muwahhidun kehilangan kekuasaannya di Andalusia. Pada akhirnya kekosongan kepemimpinan di Andalusia membuka peluang lagi. Peluang apa? Peluang untuk penguasa muslim mendirikan kerajaan-kerajaannya kecilnya yang independen. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.